Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sa'ad juga radhiyallahu anhu ya, sempat ada riwayat tentang beliau masalah himpitnya kuburan. Jadi ternyata memang kuburan itu, semua kuburan kita teman-teman akan bergerak dindingnya, entah bagaimana. Tapi itu riwayat-riwayat sahih menjelaskan. Di antaranya tentu ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim, dan disahihkan oleh mereka. Dan Imam Az-Zahabi juga mensahihkan hadis-hadis ini, bahwasanya semua hamba akan dihimpit oleh kuburannya. Tapi orang beriman, kuburannya tidak akan sampai merusak tubuhnya, tapi akan terlepas sebagaimana Sa'ad radhiyallahu anhu, gitu kan. Tapi orang-orang kafir terbalik. Dalam riwayat Bukhari dikatakan dinding kuburannya akan menghimpit sampai tulang rusuk mereka seperti ini. Lalu kemudian diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Disebutkan tentang Sa'ad radhiyallahu anhu, dan beliau adalah pimpinan kita, ya, salah satu pimpinan sahabat ridwanullahi alaihim yang mulia. Kata Nabi SAW, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu hatta farrajahu Allahu an. Sesungguhnya kuburnya hamba saleh ini, waktu saat sudah dikuburkan, menyempit hingga Allah melapangkannya untuknya. Artinya memang kuburan saat saja terhimpit seperti itu, apalagi kuburan kita. Tapi tidak sampai merusak jasad orang-orang beriman. Ini yang dimaksud dengan kalimat tadi. Imam Az-Zahabi coba menukil kepada kita tentang masalah sempitnya kuburan Sa'ad di sini bukan termasuk azab kubur, sama sekali bukan. Tapi ia adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagaimana dia merasakan sakitnya kehilangan anak dan kawan akrabnya di dunia, sebagaimana dia merasakan rasa sakit dari penyakitnya, rasa sakit ketika ruhnya keluar dari jasadnya, rasa sakit ketika dia diuji dan ditanya dalam kuburan, rasa sakit karena tangisan keluarganya atasnya, rasa sakit pada saat dia bangkit dari kuburnya, rasa sakit pada saat dia keluar berdiri menyaksikan ketakutan di padang mahsyar, rasa sakit ketika melewati api neraka dan sepertinya. Maksudnya tidak harus sakit fisik, ya. Jadi di sini dimaksud himpitan adalah bukan azab kubur, tetapi sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin yang alami, sebagaimana dia rasakan banyak hal-hal dalam kehidupan dia. Semua ujian tersebut, kata Imam Az-Zahabi, mungkin didapatkan oleh seorang hamba dan ia bukan termasuk siksa kubur, bukan termasuk azab jahannam. Tapi untuk hamba yang saleh, Allah akan bertindak lemah lembut kepadanya dalam sebagian dari itu dan semua atau semuanya. Tidak ada istirahat bagi orang mukmin sebelum dia berjumpa dengan Rabb-nya. Tentu di sini ditulis banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan istidlal oleh penulis. Di antaranya adalah masalah surah Al-Maryam ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzirhum yaumal hasrah al-ayah. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Maksudnya bukan berarti orang akan menyesal pada saat itu orang mukmin, tapi diingatkan hari menyesal loh di sana kalau kalian tidak beriman, kalau kalian kafir dan seterusnya, gitu kan. Ini bukan berarti sudah ada siksaan karena peringatan dari Allah, sama dengan kasus tadi Sa'ad. Bukan berarti dikatakan kuburannya menghimpit berarti dia akan berarti siksaan kubur, tidak. Tapi dia adalah sebuah peringatan bahwasanya semua orang akan dihimpit oleh kuburannya, tapi orang mukmin tidak akan sampai rusak jasadnya. Surah Al-Mu'min juga ayat 18 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajir al-ayat. Berilah mereka peringatan hai Muhammad dengan hari yang dekat, ketika itu hari menyesak, hati menyesak sampai di kerongkongan. Apakah ini maknanya hatinya seseorang naik sampai ke kerongkongannya? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah peringatan tentang susahnya pada hari itu, sampai seakan-akan hati seseorang mendesak sampai ke kerongkongannya. Tentu di sini ada peringatan-peringatan dari penulis. Diantaranya beliau mengatakan, mungkin anda mengira bahwa orang yang beruntung tidak akan mengalami ketakutan di dua alam, dunia dan akhirat, dan tidak mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Maka itu tidak benar. Tapi orang mukmin bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Khawatir nanti jangan sampai dia disiksa sama Allah, khawatir jangan sampai amalnya belum diterima. Itu adalah sesuatu yang positif. Makanya ahli sunnah wal jamaah sepakat kita menyembah Allah dalam keadaan antara khauf dan raja, antara takut, khawatir dengan azabnya Allah, khawatir amal-amalnya masih kurang pahalanya, dan juga raja, berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.